Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nazama bikru min dari ashabil Muhammadiyati ukuta. Tawajjahtu ilallah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidihi maskura wa bilihi mahmuda wa yatubu amali bil amalil maqbula wa tawassul tajuhatil halat wasilatil mausula. Allahumma ya man ilaik tatawajjahul amalu wa ta'udu dhabira wa la babin adwal wa tasaha minhul fuyudatul ghamira. Natawas ilaik biasa bil basail ladik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammad Ahmad risalatul alamin aku saliyah wa salim ala tilkan dhatil kamilah murtadat yamanatik wa bidisirik wa mili royat dawatika samilah al-abil akbar al-mabulaka wal masasi bisrabil al-har bi kulli matin mabatin kurbi wa madhar qasimin datika fi ibadik wasaki kursi datika li ibadik sayyidil konen wasabi sakolen al-adil mahbubil khalis al-masusi min kabian jalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa li hamdani rabbi min ababi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika syahadat nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi sami maqamil azim andulaidona bi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa anta wadona bi jamadarina wa taqallubatina bi jamil ayatik wa hasini bi qayatik wa antu balyona bi sarukil ilaika wa ila hadal habibi ghayada amalina wa taqabbal minna ma kana bi minyatina wa amalina wa tajalana bi hadal habibi minal hadirin wa bi taraiki tibai minal salikin wa laki waqi minal muadin wa liatika minal habidin. Allahumma inna na'man bi rahmatikal hasani wa la tuhrimna wa tunna jamila taniya wa sanna ilaika wa la tu'ayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bi ilaika mustafin antu qabilal mutiba minna bil ghufran antu qabilal mutiba minna bil ghufran antu qabilal mutiba minna bil wal musi'a bil ihsan wa sa'ila bima sa'al wal mamila bima amal wa anta jalana min hadal habiba wa wajara wa walahu wa dhahara wa barakatuh wa syarifi dari auladana wa ala kullina wa jami'al muslimina wal mu'minina bi jami' jihad wa timrayati dinil qawmi bi adil marra mansura wa mal islam wal iman bi adil ma'murah ma'nan surah wasbillahumma kurbatal makrubin wa zidainal wa kafir wa taqabbal wa surah ala ibadikal mu'minina ajmain wa bisaramu tadina wa dhalimin wa sunnata duratul hakimin jamina wal amdor wa ibadiyati min dikaman silal madina minal munafiqina wal kufar wa jalna ya rabbi min jamil balaya wa jalna ya rabbi min jamil balaya wajalna ya rabbi min jamil balaya wa bil ismakinun dunubi adaya wa timna bil amal dzalika wa sikul maimin wa tanabana muslimina mu'minin wa timna min kabir ismain wa sallallahu ala hadal bil mahbub li samabil arwah wal qulub wa ala alihi wa sallam ilai mansub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.
بالقبول وإجابة المسؤول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوسيلة والبركة خصوصا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله تعالى عنه. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istirahat sebentar. Panitia untuk sebentar kurang lebih 5 menit atau 10 menit untuk suguhan dibagikan, minum-minum dulu baru kita mendengarkan tausiah oleh guru kita Al-Habib Soleh Al-Jufri nggih. Monggo istirahat sekedhik mawon. Qasidah 1. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji al-fata yaji wa Ya Rasulullah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, para habaib yang hadir pada kesempatan ini. Hadir bersama kita Al-Habib Abdullah Asgaf, Al-Habib Amir bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Saleh Al-Qutban, dan seluruh habaib yang hadir, dan seluruh kiai, alim ulama, para asatid yang hadir pada kesempatan ini, dan perwakilan dari instansi pemerintah yang hadir, Bapak Lurah dengan Bapak Babinsah, Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jamaah sekalian, wabil khusus sahibul bait Bapak Sajidan dan rekan beliau yang setia, Bapak Parjo. Mana Pak Parjo? Mana? Oh, Masya Allah. Sahibul wilayah, dan seluruh jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disebutkan oleh para ulama bahwa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama-nama orang-orang soleh, diceritakan tentang kisah-kisah orang soleh, di situ turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan kita yang menyebut, yang menceritakan nama kisah-kisah pemimpin orang soleh Nabi Muhammad SAW? Maka bukan hanya rahmat Allah, akan tetapi hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menyertai kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga perlu kita ketahui bahwa acara ini merupakan acara yang padat. Saya dengar info tadi, dimulai dengan semaan Quran, ya. Khataman Quran, dilanjutkan dengan Rotibul Kubra, kemudian tadi ditutup dengan Maulid Simtud Duror. Maka saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Masih lanjut? Oh, lanjut. Okay. Ditutup dengan Maulid Simtud Duror, pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka acara ini sangat-sangatlah padat. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk, untuk mengambil berkah di tempat ini. Sangat-sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat. Sesungguhnya di setiap waktu itu ada banyak kebaikan yang Allah turunkan kepada kalian wahai umatku, kata Nabi. Ala fata'arradu laha, maka sambutlah kebaikan-kebaikan itu. Jadi jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, setiap waktu, setiap detik itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita hamba-hambanya. Hanya saja kebaikan-kebaikan itu tidak nampak, tidak kasat mata. Maka kita tidak lihat, kita tidak tahu.
Di mana itu kebaikan-kebaikan? Tapi sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa setiap waktu, setiap detik itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Maka dari itu diperintahkan oleh Nabi agar kita menyambut kebaikan-kebaikan tersebut. Maka sama halnya kalau misalnya sekarang ini hujan, kita semuanya di dalam rumah, hujannya di luar rumah, kira-kira kita akan basah atau tidak? Tidak basah kita, karena kita di dalam rumah. Tapi kalau kita keluar rumah menyambut hujan, maka kita akan basah. Demikian pula ketika turun banyak kebaikan-kebaikan dari Allah, kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyambutnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menyambut kebaikan-kebaikan dari Allah? Di sini Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad memberikan kita beberapa cara supaya kita itu termasuk orang-orang yang menyambut kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah satunya disebutkan oleh Habib, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada zikir yang lebih afdal melebihi la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Dan tidak ada bacaan setelah zikir la ilaha illallah yang lebih afdal daripada Al-Quranul Karim. Dan tadi alhamdulillah sudah hataman Al-Quran. Jadi ini adalah cara untuk menyambut kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Meskipun mungkin ya beberapa dari kita tidak hadir, tapi kita di majelis yang sama, di majelis di mana turun banyak keberkahan di majelis ini. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan. Di sini orang-orang soleh dan soleha. Maka saling bertemu satu sama lain bersama orang-orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ibadah, cinta taat, maka insya Allah ini juga merupakan cara untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah kelak nanti di akhirat, rojulan, dua orang atau dua kelompok, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, kumpul di majlis. Kumpulnya di sini untuk apa? Saya yakin di sini jamaah yang hadir nggak ada niat saya mau hadir supaya makan kotangan, nggak ada loh, nggak ada. Saya di majlis supaya bisa tidur misalnya, meskipun tadi saya lihat banyak yang tidur ini. Tidak ada yang niat seperti itu. Semuanya datang karena Allah. Semua datang karena Rasulullah. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama alaih, yang mana mereka itu saling berkumpul karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqa alaih, dan saling berpisah karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini orang-orang soleh, saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, kelak nanti di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi, dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di padang mahsyar, yang mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini semuanya hadir
karena Allah, karena Rasulullah. Wabil khusus kita hadir di sini dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana saya yakin dan kita semua yakin bahwa tidak ada hati seseorang yang beriman kecuali senang dengan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW adalah iblis alaihi laknatullah. Kalau iblis itu tidak senang dengan Nabi, tapi selain itu semuanya senang dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia itu termasuk orang yang tidak beriman, pasti senang dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam hatinya terdapat kesombongan sehingga tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Sebab apa jamaah sekalian? Kenapa semua itu orang-orang yang berjumpa, yang tahu tentang hakikat diri Nabi Muhammad SAW senang dengan Nabi? Sebab apa? Sebab di dalam diri beliau terkumpul segala bentuk keindahan, kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedikit bicara tentang fisik. Tadi kita sudah baca maulid, yang mana di maulid itu disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, wa qad khalaqahu Allahu ala ajmali surah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa yang paling indah. Fiha jami'ul mahasini mahsura. Di dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua keindahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alaiha maksura, dan tidak dibagi untuk yang lainnya. Ini sudah cukup untuk menggambarkan jamaah sekalian bagaimana keindahan, bagaimana ketampanan, bagaimana kesempurnaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu tidak ada perbedaan di antara sahabat tentang bagaimana apakah Nabi Muhammad itu ganteng ataupun kurang ganteng. Itu tidak ada pembahasan di antara sahabat. Mungkin kalau di kita ada seperti itu. Mungkin bagi istri saya paling ganteng di dunia ini misalnya. Atau misalnya Habib Bola paling ganteng. Ataupun siapapun. Tapi relatif, semuanya serba relatif. Ada yang bilang ganteng, ada yang bilang tampan, ada juga yang bilang jelek, ada. Tapi kalau para sahabat itu sepakat tidak ada manusia yang paling tampan melebihi Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya di mana? Ketampanannya ini mirip apa? Ada yang mengatakan bahwa beliau itu mirip bulan purnama. Bulan purnama. Maka kita istilahkan tola'al badru alaina. Muncul bulan purnama kepada kami. Artinya siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Keindahan. Ada yang mengatakan beliau mirip matahari yang bersinar terang. Ada juga yang mengatakan beliau itu mirip pedang yang indah, yang kuat. Maka perbedaan di antara sahabat itu bukan karena ketampanan Nabi atau tidak, bukan. Tapi bagaimana bisa menggambarkan keindahan, kesempurnaan, dan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat. Beliau ini perempuan atau wanita yang dikenal dengan sahabiyah. Kalau sahabat namanya sahabi, kalau perempuan namanya sahabiyah. Salah seorang sahabiyah ini menceritakan bagaimana ketampanan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ajmala man fil ba'id.
Rasulullah itu kalau dari jauh tampan. Bapak-bapak sudah senang ini saya lihat. Dari jauh tampan. Kalau kita juga demikian. Kelihatan dari jauh apa? Tampan. Wa ajmalu wa ahla min qarib. Tapi semakin dekat Nabi Muhammad SAW, maka makin tampan, makin indah wajah Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba kita lihat, kita perbandingkan diri kita dengan beliau. Kita mungkin dari jauh, Masya Allah, kelihatannya seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Siapa yang ganteng misalnya? Orang yang paling ganteng menurut kita itu dari jauh ganteng. Apalagi kalau difoto pakai kamera seperti kamera saya, Vivo ini. Itu kelihatannya Masya Allah, wajahnya itu yang jerawat nggak ada dan lain sebagainya. Tapi kalau makin dekat mulai muncul kekurangannya. Itu kalau kita ada jerawatnya, ada flek-fleknya dan lain sebagainya. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW dari jauh sudah tampan, sudah indah, makin dekat makin indah wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekurangan. Oleh karena itu dari fisik saja orang-orang itu sudah senang. Tidak ada dari kita itu tidak suka dengan orang yang wajahnya indah. Semuanya suka keindahan. Dan itu merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam diri kita. Suka melihat hal-hal yang indah, dan tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan para sahabat itu pernah saling bertanya satu sama lain tentang keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Maka beda-beda pendapat. Ya biasa, karena kita kan biasa sama teman-teman itu banyak perbedaan. Maka mengenai keindahan surga pun mereka berbeda pendapat. Ini bisa diperhatikan semuanya. Sahabat itu berbeda pendapat tentang keindahan surga. Ada yang mengatakan di dalam surga itu indah. Sebab apa? Karena di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari. Biasanya ini pendapat bapak-bapak ini. Di dalam surga indah kenapa? Karena banyak bidadari. Katanya bidadari itu kalau turun di muka bumi, di dalam riwayat disebutkan oleh para ulama, kalau satu bidadari turun di muka bumi, maka bumi akan bercahaya. Satu bidadari. Bayangkan kalau misalnya satu orang dapat puluhan atau ratusan bidadari, maka sangat bercahaya hidupnya. Ini biasanya bapak-bapak ini, ibu-ibu. Kalau ditanya, yang bagus di surga itu apa? Wah, ini malu-malu ini, takut ini. Kelihatannya takut sama istri-istrinya. Apa yang indah di surga? Ada yang mengatakan di surga itu terdapat banyak bidadari. Ada yang mengatakan di surga itu semuanya ada. Apapun yang kita inginkan semuanya ada. Tinggal duduk. Bahkan tidak diucapkan, hanya dipikirkan, itu langsung muncul di depan kita. Itu nikmatnya surga. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini akan didapatkan di sana berlipat-lipat ganda. Tapi ada satu sahabat ketika ditanya, kullana syai'an anil jannati yushawwiquna ilaiha. Coba sebutkan satu hal yang bisa membuat kami rindu terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjawab, fiha Rasulullah. Di dalam surga terdapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah ada Rasulullah di dalam surga, tidak ada nikmat-nikmat itu. Akan hampa, akan tidak ada nilainya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesempurnaan yang Allah ciptakan di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beruntung kita menjadi umat, menjadi bagian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demi Allah
Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat baik kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad, kalau bukan gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapat banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita pertama binikmatil imdad, yaitu nikmat kita semuanya diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan nur Muhammad, kemudian diciptakan semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita yang sangat luar biasa ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ni'matil ijad, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa apa? Kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Sebelum lahir apakah pernah memilih untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu, sebelum lahir pernah terpikirkan apakah saya itu dikasih pilihan oleh Allah? Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah pernah mengingat mungkin sebelum dilahirkan di dunia ini pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada dari kita. Kalau misalnya bisa dikasih pilihan, orang-orang ini kalau dikasih pilihan oleh Allah, maka seluruh umat dari Nabi Adam alaihissalam itu pasti akan memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pilihan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat beruntung jamaah sekalian menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmatil widad. Nikmat cinta, nikmat senang. Yang mana senang dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi penyelamat untuk kita di dunia dan di akhirat. Orang modalnya cinta, senang, insya Allah dia akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting senang, yang penting cinta Nabi Muhammad. Bahkan orang yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, ini saya suaranya kalah sama anak-anak. Dimohon dikondisikan ibu-ibu. Ini saya kasih mic aja ini supaya rame. Insya Allah jadi ustadz-ustazah semuanya. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Senang dan cinta kepada Nabi itu bisa menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, cuma senang, cuma cinta. Bahkan orang yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran bahwa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah ditetapkan bahwa akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Tapi karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Ternyata apa? Ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun menjadi penghuni neraka, tapi setiap hari Senin, karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, setiap pekan sekali itu dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan hukumannya
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Keluar dari ujung-ujung jarinya air. Di dalam riwayat disebutkan susu. Karena hal yang paling dicari oleh penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik, yaitu air. Susah sekali air di sana. Bahkan tidak akan merasakan air yang nikmat. Tapi setiap hari Senin, Abu Lahab sebab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Sebab senang. Padahal apa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kalau kita ini mudah-mudahan hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Kemudian selalu senang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bulan Rabiul Awal kita mengadakan maulid seperti ini. Orang-orang yang hadir, orang-orang yang menyiapkan acara, semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang senang dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah senang itu, maka mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat untuk kita semuanya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi tadi sudah menyampaikan juga, ya la qalbin sururuhu qad tawala. Wahai hati, yang mana hati tersebut terdapat kebahagiaan yang terus menerus tanpa henti. Kebahagiaan, senang, cinta terhadap siapa? Bihabibin, terhadap kekasih. Siapa kekasih kita kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bihabibin amal anama nawala, yang mana kekasih ini telah memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada seluruh umat, bukan hanya umat ini, bahkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka senangnya kita, cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadikan kita selamat di dunia dan kelak nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini kita tercatat sebagai orang-orang yang senang dan kita selalu senang dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, mau terakhir ini atau lanjut lagi? Terakhir atau lanjut lagi nih? Jam 1. Saya capek berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu duduk semua. Kecuali kalau mau berdiri semua boleh lah. Saya pikirkan lagi. Yang terakhir disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ni'matil irsyad. Allah berikan kita nikmat yang mana diutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang mana beliau ini adalah Nabi yang paling pertama diciptakan dan yang paling terakhir diutus. Kenapa diutus Nabi Muhammad untuk kita? Binikmatil irsyad, supaya kita dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dibimbing semuanya jamaah sekalian. Kita ini bisa duduk di sini, kita bisa maulidan di sini, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu sebabnya Nabi Muhammad SAW. Maka nikmatul irsyad ini merupakan nikmat yang agung. Apabila kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, baik melalui lisan beliau ataupun melalui perbuatan beliau, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Yang penting apa? Manut karo Nabi. Benar bahasanya ini? Betul Pak? Belajar dari Pak Parjo saya. Ikut Nabi. Maka kita usahakan jamaah sekalian, kita yang hadir maulid ini, kita simak setiap nasihat-nasihat yang disampaikan.
Baik nasihat-nasihat yang kita dengar tadi dari qasidah-qasidah. Tadi kita sudah dengar beberapa lantunan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat yang mungkin kita anggap biasa-biasa ini kita amalkan. Karena semua itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nasihat yang didengar melalui mikrofon ini juga kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita keluar dari maulid membawa nurul maulud Nabi Muhammad SAW. Karena nurnya Nabi itu nur, cahaya. Cahaya Nabi itu terdapat di dalam ajarannya. Kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, di situ ada nur Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yaitu ajaranku. Menghidupkan artinya dia mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tanda cintanya kepadaku. Di dalam riwayat lain disebutkan man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahyani. Ada riwayat lain, riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang mengamalkan ajaran-ajaranku, maka seakan-akan dia telah menghidupkanku di dalam dirinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu mengamalkan nasihat-nasihat agama, yang mana nasihat-nasihat ini merupakan ilmu, merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita akan membawa nur Nabi Muhammad SAW. Keluar dari maulid membawa nur maulud. Dan kalau kita sudah begitu, insya Allah keluar dari sini, orang-orang yang mungkin tidak suka maulid menjadi suka maulid. Orang-orang yang benci maulid, insya Allah hadir maulid, insya Allah. Amin ya Allah, amin. Yang penting apa? Kita bawa nur maulud. Kalau kita sudah begitu, insya Allah bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata mungkin mereka lihat, orang-orang yang ikut maulid itu ternyata benar-benar mengamalkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikapnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi terhadap orang-orang yang mungkin kasar kepada beliau. Kita contoh bagaimana cara Nabi menjaga hati para sahabat-sahabatnya. Kita contoh dari diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Maka kalau mereka lihat itu, mungkin mereka akan berkata begini, oh ini dampak karena dia sering ikut maulid Nabi Muhammad SAW. Ini satu kisah jamaah sekalian, bagaimana beliau menyikapi orang-orang yang kasar kepada beliau. Ini mungkin kisah sering kita dengar, tapi ada hikmah yang sangat luar biasa yang harus, bahkan seharusnya kita bisa ambil pelajaran. Apalagi kita ini masa PPKM. Bulan-bulan yang lalu ini agak galau kita Pak Lurah ini gitu. Soalnya kan sering di rumah. Memang kriminalitas di luar rumah itu insya Allah menurun, tapi di dalam rumah itu kriminalitas bertambah. Pertengkaran suami istri, anak dan lain sebagainya. Maka yang kita perlu contoh adalah dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau berinteraksi bahkan kepada orang-orang yang kasar sama beliau. Satu ketika ada Arab Badui. Istilahnya Arab Badui ini orang inilah apa istilahnya? Orang jauh, orang nggak enak saya bilang. Paham ya? Orang nggak paham ya. Kalau saya Arab kota soalnya. Arab Badui itu apa? Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang, beliau itu langsung apa? Langsung berteriak
yang mana di situ ada Nabi, ada para sahabat ngumpul, langsung berteriak, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan aku bagian dari hartamu." Kalau istilah kita sekarang ini malak ya, malak, minta uang. Mana bagianmu? Berikan padaku. Kalau kita kira-kira seperti apa itu? Datang minta uang. Selesai ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ini yang perlu kita contoh jamaah sekalian. Saat itu sahabat sudah mulai geram, sudah tidak enak dengan orang ini. "Wahai Muhammad, berikan hartamu." Dikasih oleh Nabi ini. Terus ditanya, "Apakah cukup ini?" Arab Badui menjawab, "Masa segini cukup?" Wah, ini sahabat yang awalnya geram, ini makin geram. Ini rasa-rasanya mau ditonjok ini orang Arab Badui ini. Karena apa? Karena kurang ajar sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Sudah geram. Akhirnya apa? Pulang Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, diambil hartanya, kemudian diberikan diam-diam oleh Nabi kepada Arab Badui. Setelah diberikan, ditanya oleh Nabi, "Apakah ini cukup, wahai Arab Badui?" Arab Badui itu langsung jawab, "Iya, ini cukup, terima kasih banyak." Enak kan dengarnya loh? Tadi kan bilang, "Masa segini cukup?" Pas dikasih kedua, "Iya, cukup, terima kasih banyak." Wah, senang. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW minta kepada Arab Badui ini agar mengatakan hal tersebut di hadapan para sahabat. Karena apa? Karena para sahabat ini sudah benci sama Arab Badui. Soalnya dia su'ul adab, dia tidak beradab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, "Wahai Arab Badui, saya kan sudah ngasih uang. Sekarang supaya kamu tidak ada masalah, saya mau pergi sama sahabat-sahabat saya, terus kamu ucapkan apa yang sudah kamu ucapkan padaku." Maka ditanya oleh Nabi, "Wahai Arab Badui, apakah uang yang aku berikan itu sudah cukup?" Arab Badui langsung jawab, "Iya, sudah cukup, terima kasih banyak." Wah. Setelah itu apa? Sahabat langsung lega. Karena apa? Karena sudah Arab Badui ini tahu berterima kasih. Setelah itu apa jamaah sekalian? Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat, permisalan diriku dan Arab Badui ini dan juga dengan kalian semuanya, aku ini seperti pengembala onta. Arab Badui ini seperti onta, yang mana onta saya ini kabur. Kemudian kalian ini orang lain, bukan pemilik onta. Kalian ingin menangkap onta itu supaya diberikan kepada saya, kata Rasulullah. Maka semakin kalian mengejar onta itu pasti akan lari. Itu permisalan dari Rasulullah. Dan ini merupakan kelebihan dari Rasulullah SAW untuk menggambarkan sesuatu agar lebih bisa difahami. Katanya Arab Badui ini kayak onta saya ini pemilik onta, Arab Baduinya ini onta. Kalian orang lain, tapi kalian berusaha untuk menangkap onta. Maka kalian kejar ini onta bukan makin dekat, makin jauh. Terus bagaimana? Yang bisa menangkap onta itu adalah pemiliknya, yaitu aku sendiri. Maka kalian menjauh, aku akan panggil onta tersebut, maka onta itu akan datang. Maka seperti itulah akhlak Nabi Muhammad SAW, cara dari dakwah Nabi Muhammad SAW dengan rahmat, merangkul bukan memukul, memuji bukan memaki, bukan. Nah, ini yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Dimulai dari diri kita, orang-orang terdekat kita mulai. Kita munculkan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, supaya kita itu hidup dengan nur Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini saya lihat sudah agak syahdu ini. Kayaknya udah lapar ini.
Sama, saya udah lapar juga, Pak. Jujur aja kita. Udah jam 10. Insya Allah saya tutup dengan satu hal. Insya Allah ini bisa jadi oleh-oleh untuk kita semuanya, menambah semangat kita untuk hadir di majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Termasuk apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, agar kita itu meniatkan ketika mengamalkan amal soleh agar kita bisa mengamalkannya di waktu yang lain. Maka kita yang hadir pada kesempatan ini, kita tanamkan niat, insya Allah bisa hadir maulid lagi. Insya Allah bisa hadir maulid sampai mati. Amin. Tadi sudah disampaikan sholawat sampai mati, NKRI atau harga mati. Kita niatkan insya Allah. Karena apa? Karena banyak sholawat itu fadilahnya sangat banyak. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, ada salah seorang laki-laki berangkat haji dengan bapaknya bareng. Naik haji. Kalau dulu naik haji bukan kayak sekarang naik pesawat. Dulu naik onta. Di perjalanan ternyata bapaknya sakit. Bapaknya ini sakit. Yang mana sakitnya ini memaksa mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dan ternyata bapaknya meninggal dunia sebab sakit itu. Disebutkan dalam riwayat bahwa bapaknya ini wajahnya putih, bersih. Wajah bapaknya ini bersinar, putih semasa hidup, tapi saat meninggal langsung menjadi hitam. Ya, kita bisa bayangkan orang putih jadi hitam. Maka anaknya ini langsung sedih. Dia langsung yakin, oh bapak saya ini su'ul khotimah. Karena apa? Karena wajahnya hitam. Maka dia sedih, dia menangis. Dia tutup wajah ayahnya. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan orang. Takutnya ada orang lewat, lihat, kok wajahnya hitam, badannya putih, wajahnya hitam. Maka ditutup wajah bapaknya. Karena malu. Karena takut ketahuan bahwa bapaknya ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka dia menangis. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian dia tertidur sambil memeluk bapaknya. Ternyata di dalam mimpi lelaki ini melihat ada sosok yang mana sosok ini sangat indah, sangat tampan. Berkata sosok ini kepada lelaki tersebut, "Man ana ya Abdullah?" Siapa diriku wahai hamba Allah? Maka laki-laki itu menjawab, "Man anta?" Dijawab oleh sosok tersebut, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibuka fid dunya, aku adalah kekasihmu di dunia, wa syafi'uka yaumal qiyamah, dan kelak pada hari kiamat yang akan memberikan syafaat kepadamu." Sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangkan, dia dalam kesedihannya mimpi Rasulullah, karena dia tidak tega kok bapaknya seperti ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada lelaki, "Wahai fulan, apabila engkau bangun dari tidurmu, maka bukalah tutupan yang ada di wajah bapakmu. Sebab aku telah memberikan syafaat kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum kamu tidur wajahnya itu gelap, tapi sekarang kalau kamu buka wajahnya terang benderang, bersinar." Itu perintah dari Rasulullah SAW kepada laki ini. Buka, maka wajahnya itu akan bersinar. Maka ditanya oleh lelaki ini kepada Rasulullah SAW, "Wa ma sirru syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa rahasia kenapa engkau memberikan syafaat kepada bapakku ini? Padahal sudah jelas-jelas tadi meninggal dunia wajahnya hitam. Apa rahasia syafaatmu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu kana katsirus salati wassalami alaihi."
Sebab bapakmu ini meskipun dia senang, dia gemar melakukan dosa, tapi dia banyak sholawat dan salam kepada aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Saat meninggal dapat syafaat dari Rasulullah. Maka bagaimana kalau kelak nanti di akhirat? Insya Allah kita pasti, insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyak jamaah sekalian kita motivasi di bulan Maulid ini untuk banyak-banyak sholawat, banyak-banyak salam kepada Rasulullah SAW. Saya tahu dan saya yakin dan itu saya rasakan dalam diri saya. Kalau di rumah kita itu mungkin semangatnya kurang. Tapi kalau kita hadir majelis seperti ini, insya Allah semangat sholawatan. Maka kalau ada majelis-majelis seperti ini, usahakan kita hadir. Apalagi di bulan Maulid ini, hampir setiap hari ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kita selalu termotivasi dan semangat untuk banyak-banyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan, di ajaran Nabi Muhammad SAW. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya dan kelak nanti bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Biduni adab wala hisab wala hitab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua amal ibadah kita termasuk perkumpulan kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyah salihah jami'ah syamila min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi wa adkhilna al-jannata tahta liwa'ihi wa awridna hawdahu ya Allah washmalna bi syafa'atihi واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل. اللهم وفقنا للعلم والعمل والإخلاص فيهما. اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا الحاجات كلها الدنيوية والأخروية في خير ولطف وعافية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.